Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon hikmat, kami mohon pencerahan. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Renungan kita saya beri tema, Tuhan melihat hati. Ada satu ungkapan mengatakan, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Sikap sopan dan ramah, serta penampilan lahiriah seseorang tidak menjamin bahwa ia benar-benar baik. Banyak produser film yang menggambarkan orang jahat sebagai orang yang berwajah sangar, bengis, dan kejam. Sedangkan orang baik digambarkan berwajah cakap dan simpatik. Tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak orang yang wajahnya cakap, sikapnya sopan dan ramah, pakaiannya parlente, rapi, berdasi, tetapi ternyata seorang penjahat, pemerkosa, pencuri, bahkan koruptor. Sedangkan orang yang wajahnya biasa saja, mungkin juga buruk atau jelek, menurut pandangan manusia, ternyata adalah orang yang baik, yang suka menolong. Kita seringkali menilai seseorang dari penampilan luar, dan kita sering tertipu. Hanya Tuhan dan juga orang-orang yang menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang diberikan kemampuan untuk melihat isi hati manusia di dalam kepekaan tentunya. Jadi ayat firman Tuhan ini berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jika dilihat sepintas dari tampak luarnya, kelihatannya tidak ada satu hal pun tentang Daud yang membuat Allah menjadi terkesan. Artinya, Daud tidak tampak banyak berbeda dengan anak-anak laki-laki Yahudi seumurnya. Artinya dia menjalankan tugasnya sehari-hari menjadi gembala kambing domba di ladang atau di padang. Tetapi kemudian kita melihat ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa dia seorang yang berkenan di hati Allah. Jadi Daud disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Allah. Itulah yang membuat dia berbeda dengan orang-orang lain. Mungkin kita juga sedang bertanya, orang seperti apakah yang Allah pilih dan pakai? Perhatikan bahwa cara Allah memilih orang-orang berbeda dengan cara kita sebagai manusia. Tuhan bisa memilih orang-orang yang tidak berarti dan mengubah mereka menjadi berarti. Kualitas seperti apa yang Allah temukan dalam diri Daud? Pertama, bahwa dia memiliki spiritualitas atau kerohanian yang baik. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Dia seorang yang berkenan kepada Allah. Tapi yang kedua, dia memiliki sikap kerendahan hati. Mengapa Tuhan memilih Daud? Karena Tuhan melihat dalam diri Daud ada hati yang sungguh-sungguh. Mazmur 78 ayat 70. Dipilihnya Daud, hambanya. Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Perlu kita perhatikan bahwa seorang hamba tidak peduli siapa yang memperoleh kemuliaan. Dia hanya menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang ketiga, Daud memiliki integritas atau ketulusan hati. Integritas itu bukanlah pesona atau tebar pesona. Kita garis bawahi ketulusan. Kata ini sangat penting. Allah tidak mencari teladan kemanusiaan yang sangat mengagumkan. Dia justru mencari hamba yang mempunyai spiritualitas yang dalam, kerendahan hati yang murni, tapi juga integritas. Ada kejujuran, ada ketulusan, dan ketulusan adalah
keadaan kita atau keadaan Anda ketika tidak ada orang yang sedang melihat. Artinya kita hidup di dalam kejujuran. Hari ini kita hidup dalam dunia dengan berbagai cara yang mengatakan yang penting ya terkesan, orang lain terkesan. Yang penting ABS, asal Bapak senang, asal Ibu senang, macam-macam ya. Jika kita mempunyai filosofi yang seperti itu, maka kita tidak akan pernah menjadi anak Allah yang memiliki integritas. Kita tidak dapat mengelabui Dia yang Maha Kuasa. Dia tidak terkesan dengan penampilan luar kita. Dia tidak terkesan dengan paras perawakan yang tinggi, yang gagah, ganteng seperti Eliab. Tapi Dia terkesan dengan hati kita. Hati yang sungguh-sungguh memiliki iman, hati yang sungguh-sungguh mau tunduk dan taat, hati yang penuh dengan kualitas, integritas, hati yang sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan, ada hubungan pribadi dengan Dia. Jadi sekali lagi mari kita menjalani hari-hari kita dengan kesungguhan hati untuk kita mau dipakai oleh Tuhan. Karena hanya orang yang memiliki hati yang bergantung kepada Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini ada firman Tuhan yang menguatkan kami, sekaligus yang mengarahkan kami, supaya kami hidup selaras dengan hati Tuhan. Kami mau hidup di dalam kerohanian yang baik, yang benar, dalam kerendahan hati, tapi juga di dalam integritas sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kehidupan kami bisa berguna, berdampak dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berakhir pekan. Shalom.